أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk tanggal 1 atau tanggal 2 Muharram tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kajian kita mulai, saya ajak terlebih dahulu untuk membacakan doa bagi kesembuhan saudara-saudara kita yang sakit. Di antaranya kita niatkan untuk ibunya Mas Seno yang habis operasi. Demikian juga untuk jamaah sekalian yang punya kerabat-kerabat yang sakit. Nah, kita niatkan untuk mereka semua dan untuk seluruh muslimin yang sakit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nas'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyahum. 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 Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafsir surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 sudah selesai. Kita lanjutkan tafsir surah Al-Hajj, surah yang ke-22 yang berisi 78 ayat. Pada halaman 332 yaitu surat Al-Hajj ayat 1 sampai 5 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربأت وأنبتت من كل زوج بهيج الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat 5 ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 2, sukara boleh dibaca sakra. 2 kali ya, sakra. Boleh juga wataron nas sukara. Sin ketemu sin diidghamkan, tetapi bacaannya tetap sukar. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat 5 yang panjang ini, kita temukan beberapa idgham. Linubayyil lakum, ini idgham. Kemudian al-umul likaila, ini idgham. Ya'lam mim, ini idgham. Kemudian warabat, ini boleh ditambahi hamzah, waraba'at,
tapi terjemahnya tentu saja berubah. Ini semua qiraah mutawatirah, sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, surat Al-Hajj. Al-Hajj itu artinya adalah haji, menuju. Orang haji disebut haji karena dia menuju ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah. Adapun umrah itu artinya ziarah. Orang umrah disebut umrah karena dia ziarah ke Baitullahil Haram. Mudah-mudahan dengan kita pelajari surat Al-Hajj, kita diberikan oleh Allah haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Hajj disebut surat Al-Hajj karena pada surat ini, pada ayat 27 ada kata-kata wa'adzim fin nasi bil haji. Umumkanlah manusia untuk melakukan ibadah haji pada ayat 27. Maka disebut surat Al-Hajj karena itu. Bukan karena membahas tentang fikih haji, tidak ya. Fikih haji dibahas di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mulai surat Al-Hajj ayat pertama. Allah katakan, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, ittaqu taqwalah rabbakum, kepada pemelihara kalian. Kenapa? Inna, sesungguhnya, zalzalatas sa'ah, guncangnya hari kiamat, syai'un azim, sesuatu yang besar. Surat-surat atau ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhan nas itu biasanya adalah surat-surat atau ayat-ayat Makkiyah yang turunnya waktu Nabi masih berada di Makkah. Makanya yang dipanggil itu manusia, bukan orang-orang beriman. Karena yang beriman masih sedikit. Nah, ketika sudah pindah ke Madinah, maka Allah ganti panggilannya, ya ayyuhalladzina aman. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Berarti mau muslim, mau kafir, semuanya dipanggil oleh Allah. Disuruh untuk apa? Ittaqu rabbakum, takwa kepada Allah. Takwa itu takut, takut itu taat. Nah, maka maksudnya suruh ditaat, suruh mentaati Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kafir, taatnya kepada Allah berarti harus masuk Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Semuanya total suruh masuk Islam. Untuk yang muslim seperti kita, takwa kepada Allah berarti kita melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kita datang ke masjid ini dalam rangka takwa kepada Allah. Ibu-ibu pakai jilbab itu dalam rangka takwa kepada Allah. Kita tidak ikut menabung di bank yang yang ada ribanya, ada bunganya. Ini dalam rangka takwa kepada Allah. Kita tidak pinjam uang dari bank karena nanti mengembalikannya harus lebih banyak. Itu juga dalam rangka takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah hukumnya wajib karena diperintahkan. Ittaqu berarti mempelajari Quran hukumnya adalah wajib. Karena tidak mungkin kita takwa kepada Allah, tidak mungkin taat kepada Allah, kecuali tahu bagaimana perintah-perintah Allah. Nah, perintah Allah itu dalam Quran. Maka pelajari Quran hukumnya adalah wajib. Kenapa disuruh takwa kepada Allah? Karena goncangnya hari kiamat itu sesuatu yang besar. Artinya kalau tidak takwa kepada Allah, nanti akan mengalami goncangnya kiamat yang sangat mengerikan. Hari kiamat hanya dialami oleh orang-orang jelek. Orang-orang baik yang takwa kepada Allah, sebelum kiamat terjadi, sudah dikirimi angin oleh Allah. Angin ini masuk di bawah ketiak, menyebabkan orang muslim jadi mati semuanya. Maka tersisa di atas muka bumi orang-orang yang jelek. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah terjadi kiamat kecuali kepada syirarin nas, orang-orang jelek di antara para manusia, yaitu orang-orang kafir ya. Ala syirarin nas. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Muslim, la taqumus sa'ah, tidak terjadi kiamat illa ala syirarin nas, kecuali kepada manusia-manusia jelek. Maka mari kita menjadi orang baik supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalzalah, goncang. Goncangnya ini tidak seperti goncang gempa atau lindu. Karena di sini Allah katakan syai'un azim, sesuatu yang besar. Kalau gempa yang ada sebelum kiamat itu adalah gempa-gempa kecil. Meskipun merontokkan bangunan yang banyak seperti di Turki kemarin. Itu hanya kecil kalau dibandingkan dengan kiamat. Bedanya apa? Antara zalzalah kiamat dengan zalzalah yang sebelum kiamat. Bedanya, kalau goncangnya kiamat, ini seluruh bumi yang bulat ini semuanya goncang. Nggak ada yang tidak goncang. Semuanya rusak. Tetapi kalau gempa-gempa sebelum kiamat, itu hanya di
sebagian tempat. Turki rusak parah, tapi kita nyaman di Solo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah satu tanda mendekati kiamat adalah wa kathrataz zalazil, banyaknya gempa-gempa terjadi. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya tidak akan terjadi kiamat kecuali kalau sudah menjadi banyak az-zalazil, gempa-gempa. La taqumus sa'ah, tidak terjadi kiamat hatta yuqbadul ilm, sampai ilmu agama dicabut oleh Allah, yaitu para ulama pada mati-mati semuanya, enggak tersisa para ulama. Wa takthuruz zalazil, dan zalzalah atau gempa menjadi banyak. Jadi kalau sering gempa, hati-hati, ini berarti sudah mendekati hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Abu Dawud lebih lengkap lagi, az-zalazil wal balabil, terjadi zalazil, gempa, dan balabil. Balabil ini kesusahan-kesusahan yang merata. Wal umurul idham, dan perkara-perkara yang besar, kehancuran sebelum hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan, yauma, pada hari tarawnaha, kalian melihat kiamat, tadhalu, tersibukkan, kullu murdi'atin, setiap wanita yang menyusui, amma arda'at, dari bayi yang dia susui. Jadi kalau terjadi hari kiamat, maka bayi yang digendong oleh ibu yang menyusui pasti akan dilempar. Kenapa? Sibuk mengurusi keamanan diri sendiri. Jadi kondisinya kondisi yang tidak terbayangkan. Yang paling sayang kepada bayi itu kan ibunya, Pak. Tapi ketika dia masih menggendong bayinya, terjadi kiamat, pasti dilempar. Wa tad'u, dan melahirkan, kullu dzati hamlin, setiap wanita yang punya kandungan, hamlaha, akan kandungannya. Alias ketika terjadi kiamat, otomatis wanita-wanita hamil itu langsung gugur bayinya masing-masing. Enggak perlu panggil bidan, langsung jebol semuanya keluar dari perutnya. Kenapa? Saking ngerinya, saking kagetnya, saking takutnya pada hari kiamat. Pernahkah Anda takut sampai tiba-tiba bayi keluar? Belum pernah kan? Nah, ini berarti kondisi kiamat, ini kondisi yang sangat mengerikan. Dan ini menurut para ulama menunjukkan bahwa ayat ini bicara tentang kondisi dunia. Kenapa? Karena kalau sudah terjadi kebangkitan setelah kematian, itu sudah tidak ada lagi hamil lagi. Nah, di sini Allah katakan wanita hamil melahirkan semua kandungannya, berarti kondisi masih di dunia. Wa taran nasa sakra, dan engkau melihat orang-orang itu seperti mabuk, wa ma hum bisakra, padahal mereka tidak mabuk, walakinna adzaballahi syadid, tetapi karena siksa Allah itu sangat dahsyat. Maka yang dimaksud mabuk di sini adalah mabuk karena saking takutnya, seperti orang mabuk. Wa ma hum bisakra, mereka bukan mabuk, yaitu bukan mabuk karena minuman keras. Orang kalau minum minuman keras sampai mabuk, nah, kan sempoyongan begitu. Nah, ini sempoyongannya bukan karena minuman keras, tapi karena saking takutnya kepada kondisi mengerikan pada hari kiamat tadi. Ayat yang ketiga, Allah mengatakan, wa minan nasi, dan dari kalangan manusia, man, ada orang yang yujadilu, mendebat, fillah, tentang Allah, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Jadi tidak terima kalau disuruh nyembah Allah. Nah, berarti yang dimaksud di sini siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir disuruh nyembah satu Tuhan, mereka protes, nggak mau satu Tuhan. Kenapa? Sudah biasa 7 Tuhan, disuruh satu, mereka protes. Protesnya itu disebutkan oleh Allah pada surat Shad ayat 5. Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad menjadikan Tuhan yang banyak jadi satu Tuhan? Nah, mereka mendebat tentang Allah. Orang-orang beriman seperti kita tidak mendebat tentang Allah. Apapun datang dari Allah, kita langsung mangguk-mangguk, sami'na wa ata'na. Masuk akal atau tidak masuk akal, kita tetap menerima. Itulah yang disebut apa? Iman kepada Allah. Iman itu bagaimana? Mempercayai semua yang datang dari Allah. Pokoknya dari Allah pasti benar. Pokoknya dari Allah pasti baik. Tidak mungkin Allah tidak adil, tidak mungkin Allah tidak jujur. Semuanya pasti benar. Maka orang-orang kafir itu mendebat tentang Allah bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Karena memang mereka tidak mempunyai ilmu, hanya mengikuti hawa nafsu atau nenek moyang. Allah katakan wa yattabi'u, dan dia mengikuti kulla syaitanin maridin, setiap setan yang membangkang. Jadi kalau ada orang mendebat masalah agama, itu pasti mengikuti siapa? Setan. Setan yang membisikkan dalam hatinya sehingga dia mengikuti.
Makanya setan itu selalu membisikkan keburukan. Kalau malaikat membisikkan kebaikan. Itulah yang disebut dengan setan qarin dan malaikat qarin yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukkila bihi qarinuhu minal jinn wa qarinuhu minal malaikah." Tidak ada seorang pun kecuali ada jin yang qarin terhadapnya, yang digandengkan dengannya. Juga ada malaikat yang qarin dengannya, yaitu digandengkan dengannya. Nah, kalau jinnya kuat, maka nanti bisikan buruknya kuat. Kalau malaikatnya kuat, maka bisikan baiknya kuat. Kalau kita mendengar azan, kemudian tinggalkan kesibukan datang ke masjid. Nah, ini berarti bisikan malaikatnya yang kuat. Mendengar azan tapi malah menarik selimut, lanjutkan tidur. Akhirnya jam 6 baru bangun, salat subuh, orang-orang sudah pada pergi kerja jam 6. Ini berarti setannya yang kuat. Nah, maka jangan menyehatkan setan dalam tubuh kita, tapi kuruskan setan yang ada di tubuh kita. Ayat yang keempat, kutiba telah ditetapkan alaihi terhadap si setan, annahu bahwasanya man tawallah, barang siapa yang menjadikan setan sebagai wali, fa annahu yudilluh, maka bahwasanya setan itu pasti menyesatkannya, wa yahdi, dan menunjukinya ila adzabis sa'ir, kepada siksaan neraka sa'ir. Tawallah, menjadikan setan sebagai wali, maksudnya adalah ahabbah, mencintai setan. Jadi kalau mencintai setan, pasti sesat. Mencintai setan, pasti dibawa setan menuju ke neraka. Karena itu apapun yang dilakukan setan, kita dilarang untuk menirunya. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Meskipun perkara remeh, makanan dimakan dengan tangan kiri, jangan diremehkan ini. Ini perbuatan setan. Kalau kita ikuti perbuatan setan, bisa sesat. Minum juga begitu. Minum dengan tangan kiri, makannya dengan tangan kanan, kemudian minumnya dengan tangan kiri. Setan kayak begini. Ngerokok dengan tangan kanan, kemudian minum kopi dengan tangan kiri. Setan kayak begitu. Dalilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi." Setan itu makannya dan minumnya dengan tangan kirinya. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Rasul bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini." Kalau makan hendaklah makan dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyamini. Kalau minum silahkan minum dengan tangan kanan. Kenapa? Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrab bishimalihi. Setan makan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Nah, langsung kita praktekkan saja, Bang. Bismillah. Supaya dapat pahala, nah, maka dipraktekkan. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Kenapa saya sering kasih contoh makan tangan kiri, makan minum tangan kiri? Seolah-olah nggak bosan-bosan. Karena saya masih melihat umat Islam, ya datang ke masjid, ya pakai peci, bahkan ya pakai gamis panjang seperti saya. Tapi minum kopi pakai tangan kiri, Pak. Saya heran, ini orang atau setan? Heran saya. Kenapa kok minumnya pakai tangan kiri? Padahal sudah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diremehkan masalah begini. Kenapa? Karena yang cinta setan nanti akan disesatkan oleh setan. Karena itu dalam Al-Quran Allah pesan kepada kita untuk menjadikan setan sebagai musuh. Surat Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Nah, kalau kita niru setan, berarti menjadikan setan sebagai teman atau sebagai kekasih. Minum dengan tangan kiri, itu sama dengan bolone setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir juga termasuk bolone setan. Jangan dilakukan itu. Kemudian ayat terakhir pada pertemuan kali ini, dan ini ayatnya panjang, maka kita potong-potong beberapa kalimat ini. Oh ya, sebelumnya as-sa'ir ini adalah nama lain dari neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu namanya banyak. Kenapa namanya banyak? Orang Arab kalau membesarkan suatu masalah dikasih nama yang banyak.
Maka surga itu namanya banyak karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka juga begitu, namanya banyak. Tapi masing-masing nama ini punya terjemah. Jahanam disebut jahanam karena sangat dalam sekali. 70 tahun batu meluncur ke bawah belum sampai dasar. Sa'ir disebut sa'ir karena dia dinyalakan, nggak pernah padam. Kullama khabazzidnahum sa'ira. Setiap kali akan redup maka ditambah lagi nyalaannya. Disebut juga jahim, wa idzal jahimu su'irat. Jahim artinya sama dengan sa'ir, yaitu yang dinyalakan. Jadi nama-nama neraka ini adalah sifat-sifat neraka. Kemudian Allah panggil manusia lagi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum jika adalah kalian fi raibin dalam ragu-ragu minal ba'thi dari kebangkitan setelah mati, fa inna maka sesungguhnya kami khalaqnakum, kami telah ciptakan kalian min turabin dari debu, dari tanah. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau Allah mampu memulai manusia dari tanah, maka Allah akan bisa mengulangi kebangkitan manusia dari tanah lagi. Manusia diciptakan dari tanah, maksudnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Jadi khalaqnakum, kami ciptakan kalian, maksudnya kami ciptakan bapak kalian, yaitu Nabi Adam. Bukan kita, kalau kita bukan dari tanah, tapi dari air mani. Tapi Nabi Adam dari tanah. Nah, maka maksudnya adalah kalau Allah itu mampu menciptakan awal, maka mengulanginya lebih mudah lagi. Panjenengan membuat sesuatu pertama kali membuat pasti lebih susah. Tapi kalau disuruh mengulangi yang kedua, apalagi yang ketiga, keempat, tambah gampang. Nah, kalau manusia mengetahui seperti itu, kenapa tidak bisa mengambil pelajaran? Bahwasanya berarti Allah mampu menghidupkan manusia setelah mati. Karena Allah juga mampu membangkitkan manusia dari tidak ada menjadi ada. Kemudian di sini Allah katakan, "Tsumma min nutfah", kemudian dari mani. Nah, ini yang dimaksud adalah anak turunnya. Jadi min turabin ini Nabi Adam, min nutfatin ini anak turunnya. Diciptakannya Nabi Adam dari tanah disebutkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya Innallaha ta'ala khalaqa Adam, Allah ciptakan Nabi Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi, dari satu genggaman tanah yang digenggam dari seluruh bumi ini. Jadi bumi ini kan macam-macam tanahnya. Ada tanah Arab, ada tanah Jawa, ada tanah hitam, ada tanah putih, ada tanah coklat. Nah, maka semuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia ini kenapa kok kulitnya macam-macam? Ya, karena Nabi Adam diciptakan dari tanah yang macam-macam. Kenapa manusia ini wataknya macam-macam? Ada yang lembut, ada yang keras, kasar. Nah, maka ini semuanya karena diciptakan dari tanah yang bermacam-macam. Ada tanah lempung, lembut, ada tanah padas, keras. Nah, itu menyebabkan apa? Wataknya pun juga berbeda-beda seperti itu. Disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Adapun setelah Nabi Adam alaihissalatu wassalam, maka Allah ciptakan dari al-mani atau an-nutfah. Nutfah itu apa sih? Nutfah itu disebutkan oleh Imam Baghawi, maksudnya adalah mani. Tapi mungkin lebih tepatnya, nutfah itu adalah mani yang sudah campur antara mani bapak dengan mani ibu. Karena Allah sebutkan di dalam surat yang lain, min nutfatin amsyajin. Amsyajin artinya bercampur. Berarti nutfahnya itu sudah campuran. Surat Al-Insan ayat yang kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Nutfah itu sudah campuran, mani laki dengan mani perempuan. Kalau mani laki saja disebut mani. Mani perempuan saja disebut mani. Mani itu artinya sesuatu yang terpancar. Kenapa disebut mani? Karena keluarnya terpancar. Nah, kemudian ketika sudah bergabung, itulah yang dimaksud oleh Allah nutfah di sini. Setelah menjadi nutfah, kemudian apa? Tsumma min 'alaqah. Kemudian menjadi segumpal darah. Jadi manusia ini ada prosesnya, penciptaannya. Nah, serumit itu Allah bisa melakukan. Dari tidak ada menjadi ada manusia. Kenapa orang-orang kafir tidak percaya bahwa manusia setelah jadi tanah kemudian bisa dibangkitkan menjadi hidup lagi? Sungguh mereka tidak pakai akal sehat. Tsumma kemudian mim mudghatin, dari sekerat daging. Mudghah diambil dari kata-kata madogho, artinya mengunyah. Maka mudghah itu adalah
daging kecil sekira daging yang bisa dikunyah. Kalau ngunyah kan tidak mungkin daging gede kan, nggak bisa masuk mulut kita. Nah, maka mudghah yaitu ciptaan manusia pertama kali, penciptaan manusia, dalam proses penciptaan manusia itu dagingnya kecil seperti daging yang bisa kunyah oleh manusia. Mukhallaqatin, ada yang sempurna, wa ghairi mukhallaqatin, ada yang tidak sempurna. Jadi ada bayi yang sempurna, lahir sempurna, ada bayi yang lahir tidak sempurna, lahir cacat. Itu semuanya takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan. Allah kalau menetapkan sesuatu pasti ada hikmahnya, ada kebijaksanaannya. Bukan karena Allah tidak mampu. Ini Allah tidak mampu menciptakan sempurna sehingga lahirnya cacat. Bukan. Itu disengaja oleh Allah dengan dalil ayat ini. Ada yang mukhallaqah, ada yang ghairi mukhallaqah. Disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukhallaqah disebutkan yang pertama, berarti lahir sempurna itu lebih utama, maka dinomorsatukan. Karena itu Aisyah, kalau ada kerabatnya yang melahirkan anak, tidak pernah tanya cowok atau cewek, nggak pernah. Dia cuma bertanya, akhuliqa sawiyan, apakah lahirnya sempurna, tidak cacat? Kalau dikatakan sempurna, maka dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Yang penting apa? Sempurna. Karena kalau cacat itu nanti akan memberatkan terhadap kita sebagai orang tuanya. Tapi bagi orang tua yang mendapatkan anak cacat, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan, linubayyina lakum, itu supaya kami jelaskan untuk kalian. Menjelaskan apa? Menjelaskan kekuasaan Allah. Dari tidak ada menjadi manusia ada. Berarti Allah Maha Kuasa juga dari mematikan manusia, kemudian membangkitkan manusia. Jadi ini ayat bicara tentang kekuasaan Allah, bahwa Allah itu bisa membangkitkan setelah kematian. Dari awal Quran sampai akhir Quran, itu banyak sekali, bahkan rata-rata ayat itu ingin menegaskan masalah ini. Yaitu bahwa nanti setelah dunia hancur akan ada alam akhirat. Karena itu inti hidup di situ. Kalau orang yakin setelah dunia ini ada alam akhirat, dia akan bekerja keras untuk keselamatan akhirat, karena kekal di akhirat. Tapi kalau tidak percaya adanya alam akhirat, maka hidup di dunia semau gue. Nah, orang-orang kafir itu tidak percaya adanya alam akhirat, seperti yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka beramal semau gue. Kemudian Allah katakan, wa nuqirru, dan kami tetapkan fil arham, di dalam rahim-rahim ibu, ma nasya, apa yang kami kehendaki, ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Artinya calon bayi ini ditetapkan oleh Allah dalam rahim, tidak gugur sampai waktu yang ditentukan, yaitu waktu kelahirannya. Ada yang berada di rahim ibunya selama 6 bulan, dan itu adalah minimal hamil. Kalau ada orang hamil 6 bulan kemudian lahir, jangan dituduh zina, nggak boleh. Kenapa? Karena itu minimal hamil. Tapi kalau ada orang hamil 5 bulan kemudian melahirkan, itu jelas bukan apa? Bukan karena pernikahan yang sah. Jadi akad nikah, kemudian 5 bulan setelah itu melahirkan, berarti itu zina. Dia belum menikah sudah berhubungan. Tapi kalau setelah akad nikah kemudian 6 bulan dia melahirkan, maka itu bisa dikatakan sah, nggak ada masalah. Adapun masa paling lama menjadi bayi di dalam perut ibu, ini saya pernah baca sejarah sebagian ulama itu dalam perut ibunya selama 3 tahun. Ada yang selama 2 tahun sak jelai ibu ngandung nih, Pak. Sehingga ketika keluar mungkin sudah ada bringosnya atau jenggotnya, atau sudah ada giginya lah ya. Kalau bringos belum ada ya. 2 tahun ini sudah keluar giginya. 3 tahun sudah keluar giginya. Salah satu di antara mereka adalah Imam Malik rahimahullah. Nah, mungkin karena lamanya dalam perut ibu, sehingga mendapatkan asupan yang cukup banyak dari air susu ibu yang ada di dalam itu, di dalam tubuhnya itu, sehingga dia lahir dalam kondisi sangat sempurna. Cerdas sekali Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian, kemudian nukhrijukum, kami keluarkan kalian tiflan sebagai anak kecil. Kemudian litablughu, supaya kalian mencapai asyuddakum, usia kuat kalian. Usia kuat maksudnya usia balik. Jadi setelah kita jadi anak balita bawah 5 tahun, lalu menjadi anak-anak, lalu menjadi usia balik. Balik itu kalau sudah 15 tahun.
atau kalau sudah muncul bulu pada kemaluan, atau kalau sudah haid bagi perempuan, atau kalau sudah apa? Sudah mimpi basah. Nah, 4 ini tanda balik. Itulah yang dimaksud asyuddakum. Meskipun ada khilaf apa maksudnya asyuddakum di sini. Wa minkum, dan di antara kalian may yutawaffa, ada orang yang wafat. Maksudnya wafat sebelum asyuddakum, wafat sebelum dewasa. Contohnya semua putranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya putra laki-laki, itu semuanya wafat pas masih kecil. Abdullah At-Tahir Al-Mutahhar wafat pas kecil. Al-Qasim wafat pas kecil. Maka Nabi Muhammad julukannya adalah Abul Qasim, karena Qasim itu anak laki-laki pertama beliau dari Khadijah. Abdullah At-Tahir juga begitu, anaknya Khadijah. Terus punya anak laki-laki Ibrahim namanya, dari budak beliau namanya Maryah. Ternyata mati juga usia 1,5 tahun. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang kematian anak itu masih ringan dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak cowoknya semuanya ini. Yang tersisa hanya anak-anak cewek 4. Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab sama Fatimah. Itu yang sampai dewasa. Tapi yang laki-laki semuanya mati. Kemudian wa minkum, dan di antara kalian mayyuratu, ada orang yang dikembalikan ila ardalil umur, kepada usia paling rendah. Usia paling rendah maksudnya pikun. Jadi ada yang sampai tua akhirnya pikun. Ada yang sebelum pikun sudah mati. Sebagaimana Rasulullah SAW usia 61 tahun kalau tahun Masehi, atau 63 tahun kalau tahun Hijriyah. Nah, maka yang sudah 61 tahun siap-siap, karena Rasulullah pun sudah wafat tahu usia pada 61 tahun. Nah, maka Rasulullah tidak sampai kepada ardhalil umur, usia pikun. Usia pikun ini, kalau kita ingin selamat darinya, maka selain kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, saya berlindung dari pikun. Itu doa yang dibaca oleh Nabi. Juga caranya adalah ngapalkan Quran. Ngapalkan apa? Quran. Saya tampilkan di sini perkataan para ulama. Saya dapatkan dari kitab Ad-Durrul Manthur. Dikatakan oleh Ikrimah. Ikrimah ini seorang ulama tabi'in. Dia mengatakan, man qara'al Qur'an, siapa hafal Quran, lam yuradda ila ardalil umur, tidak akan jadi pikun. Kenapa? Karena otaknya selalu diajak untuk olahraga, yaitu ngapalkan Quran. Qurannya menyebabkan otaknya jadi berkah, sehingga tidak akan pikun. Apa dalilnya Ikrimah mengatakan begitu? Dia membaca surat dalam At-Tin. Thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kata Ikrimah, yaitu maksudnya asfala safilin pikun. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat maksudnya hafal Quran. Tawus mengatakan innal alim la yakhraf. Sesungguhnya orang alim tidak akan pikun. Abdul Malik bin Umar mengatakan, kana yuqal, dulu orang-orang mengatakan, inna abqan nasi uqulan qura'ul Quran. Orang yang paling awet akalnya itu adalah orang-orang yang hafal Quran. Maka silakan hafalkan Quran semampunya, tidak harus 30 juz, yang penting punya hafalan Quran. Yang sudah punya hafalan Quran silakan ditambah. Yang sudah pernah selesai hafalan Quran seperti saya, silakan dijaga. Paling enak menjaga itu ya jadi imam. Karena jadi imam terpaksa mengulangi hafalan. Kemudian Allah mengatakan likaila, supaya tidak ya'lama mengetahui mim ba'di ilmin, setelah mengetahui syai'an sedikit pun. Setelah tahu, supaya tidak tahu sesuatu apapun, maka dijadikan pikun. Jadi pikun itu kembali seperti pas bayi, pas balita, nggak paham apa-apa. Kemudian Allah katakan, wataral arda, dan engkau lihat bumi hamidatan, kering. Fa idza, maka jika anzalna, kami turunkan alaiha, pada bumi, alma, air, maksudnya air hujan, ihtazzat, bumi itu bergerak. Bergerak maksudnya karena adanya tumbuhan. Nah, sehingga bergerak. Muncul dari biji tumbuhan, sehingga buminya apa? Bergerak, merekah, terbuka. Setelah itu bergerak naik. Itulah yang dimaksud warobaat. Kalau pakai hamzah itu artinya adalah robaat, irtafa'at, naik. Karena pohon itu semakin naik, semakin tinggi. Kalau dibaca warobat, maka semakin banyak, membanyak.
Karena tumbuhan itu dari sedikit kemudian merembet banyak. Punya anak-anak, punya teman-teman. Wa ambatat, dan dia menumbuhkan min kulli zaujin, dari setiap jenis bahijin yang menyenangkan. Jadi tanaman-tanaman yang diciptakan oleh Allah itu menyenangkan bagi orang-orang yang melihatnya. Sebagaimana disebutkan pada surat yang lain, Allah katakan yu'jibuz zurra', menyenangkan kepada para petani. Surat Al-Fatih ayat 29. Demikian juga Allah katakan a'jabal kuffara nabatuhu, tumbuhannya menyenangkan kepada kufar. Kufar di sini artinya bukan orang-orang kafir, tapi para petani. Petani disebut kafir, kenapa? Karena kafir itu artinya menutupi. Petani itu menutupi biji dengan tanah, memasukkan biji dalam tanah sehingga menutupi biji pada tanah disebut sebagai kafir, ya. Jadi bukan orang kafir tapi para petani. Pada surat yang lain Allah mengatakan pada surat Luqman ayat 10, min kulli zaujin karim, kami tumbuhkan segala jenis yang mulia. Jadi tumbuhan itu disifati oleh Allah dengan dua sifat. Sifat pertama bahij, menyenangkan. Sifat yang kedua karim, mulia. Setelah itu Allah katakan hadza khalqullah, itu semuanya adalah ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni, tunjukkan kepada saya Tuhan-Tuhan yang lain itu bisa enggak menciptakan, apa ciptaan mereka. Maka ini semuanya menghasum orang kafir untuk pakai akal mereka. Kalau mereka pakai akal, pasti mereka akan tunduk kepada Allah, akan mengikuti kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Inilah yang dapat disampaikan betulnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.